Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam renungan intim dengan Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus bagi setiap kami. Engkau tidak pernah menjanjikan hal yang selalu baik akan terjadi dalam hidup kami. Terkadang ada hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Mujizat-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Atas setiap kami yang menaruh harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia, mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami.
Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan renungan. Renungan kita hari ini berjudul ketika manusia dianggap lebih besar daripada Tuhan, yang diambil dari 1 Samuel 15, 16, dan 17. Suatu saat Tuhan mengutus Nabi Samuel menyampaikan firman-Nya kepada Saul demikian. Karena orang-orang Amalek menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir, pergilah sekarang, kalahkanlah mereka. Semua manusia dan hewannya harus dimusnahkan. Tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 1-3 dan 18. Saul mengumpulkan sejumlah 200.000 pasukan pejalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Sementara orang Keni yang terdapat di antara orang Amalek menunjukkan persahabatan yang baik dengan orang-orang Israel ketika itu. Karena itu Saul menyuruh mereka menjauh dari orang-orang Amalek terlebih dahulu. Setelah itu Saul membunyikan genderang perang. Saul mengalahkan orang-orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Sur sebelah timur Mesir. Semuanya telah ditumpas kecuali Raja Agag, orang Amalek, dan hewan-hewan yang baik dan tambun dibiarkan hidup. 1 Samuel 15 ayat 9. Keesokan harinya Nabi Samuel menjumpai Saul. Setelah mereka bertemu, berkatalah Saul kepada Samuel demikian. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman-Nya. Jawab Samuel, jika engkau telah melaksanakan firman Tuhan, bunyi apakah yang sampai ke telinga saya? Jawab Saul, semuanya itu dibawa dari orang-orang Amalek. Rakyat menyelamatkan kambing domba, lembu terbaik untuk dipersembahkan kepada Allahmu. Tetapi selebihnya telah ditumpas. Tertulis dalam ayat yang ke-15. Jawab Nabi Samuel, Tuhan telah berfirman kepadaku, engkau harus menumpas semuanya. Mengapa engkau tidak melakukan firman Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan? Mengapa engkau lebih mendengar rakyatmu? Jawab Saul, rakyat mengambil kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allahmu. Jawab Nabi Samuel kepada Raja Saul, sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan firman Tuhan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mengingkari firman Tuhan sama dengan dosa bertenung. Melawan firman Tuhan sama seperti penyembah berhala. Karena engkau menolak firman Tuhan, Ia telah menolak engkau. Ayat 22-23. Jawab Saul, aku telah berdosa terhadap Tuhan, tetapi tunjukkanlah hormat-Mu kepada saya. Jawab Samuel, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau karena engkau telah menolak firman Tuhan. Setelah berkata demikian, Nabi Samuel hendak berpaling. Maka Saul memegang puncak jubah Samuel, maka puncak jubah itu menjadi terkoyak. Tuhan telah mengoyakkan kerajaan daripadamu dan Allah akan memberikannya kepada orang yang lebih baik daripada kamu. Bawalah Agag raja orang Amalek itu kemari.
Lalu Samuel membunuh Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Setelah itu Samuel pergi ke Rama dan Saul berangkat ke Gibea. Sejak itu Samuel tidak lagi bertatap muka dengan Saul hingga Nabi Samuel meninggal. Apa makna yang perlu dipetik orang-orang Kristen dari peristiwa ini? Pertama, harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Takut akan Tuhan bukan berarti merasa ngeri terhadap Tuhan, bukan juga merasa seram kepada Tuhan, tetapi takut akan Tuhan intinya membungkukkan diri secara total kepada Tuhan kapan dan dimanapun. Berkata ia kepada Tuhan dan firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan. Sementara terhadap sesama hendaknya berlaku sepatutnya, terhadap siapapun hendaknya berlaku secara wajar, sopan santun, penghargaan dan penghormatan hendaknya dilakukan secara wajar. Tidak mengkultuskan orang lain dan jangan merendahkan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mentaati firman Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan apapun. Mengapa mentaati firman Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan persembahan yang lain? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Mendengar firman Tuhan berarti mendengar Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan berarti menempatkan Tuhan dalam hati. Melakukan firman Tuhan berarti tunduk kepada Tuhan. Hal ini yang menyebabkan mentaati firman Tuhan lebih baik dari mempersembahkan sesuatu. Karena itu, setiap orang percaya lebih baik mendidik diri untuk lebih taat kepada Tuhan dan firman-Nya daripada melakukan ritual agama tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ketiga, jangan mengharapkan pujian manusia. Saat melakukan segala sesuatu yang patut untuk dikerjakan, hendaknya melakukannya seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Seperti untuk Tuhan artinya yang terbaik. Saat melakukan sesuatu dengan motivasi, tujuan, kekuatan, dan teknik terbaik, hendaknya melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan mengharapkan pujian. Mengharapkan pujian dari orang lain saat melakukan sesuatu saat ini berarti ia merampas upah yang akan diperolehnya nanti. Ia telah mendapat upah yang sepatutnya ia terima di kemudian hari. Keempat, jangan menjadi orang yang ditolak Tuhan, karena orang yang ditolak Tuhan adalah orang yang dilupakan Tuhan. Orang yang telah dibiarkan Tuhan, orang yang tidak patut mendapat perhatian Tuhan, karena selama ini Tuhan selalu memperhatikannya atau mengingatkannya dan atau mendampinginya. Tetapi orang itu mengingkarinya. Firman Tuhan menunjukkan indikasi yang jelas sejak peristiwa itu sampai Tuhan memanggil hambanya. Samuel tidak pernah lagi bertemu dengan Saul. Tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 35. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan akal budi kepada kita masing-masing supaya iman kita semakin bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan dan kasih dan kemurahan-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami untuk lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan semua manusia. Oleh karena itu, tambahkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami, supaya iman kami semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mencipta dan memelihara kehidupan. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit saat ini. Kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Kami telah disembuhkan. Jika ada di antara mereka yang sedang menghadapi permasalahan hidup, kami mohon dengan kerendahan hati, berilah kekuatan kepada mereka sehingga mereka sanggup menghadapi semua persoalan mereka dan mereka memuji Tuhan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan mereka. Inilah Tuhan doa kami serahkan pekerjaan kami yang akan kami lakukan maupun yang telah kami kerjakan pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat untuk sesama kami, diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.